Assalamualaikum, salam sejahtera. Sebenarnya bulan puasa itu orang tidak harus diam. Bulan puasa itu juga orang harus aktif menolak kebatilan. Jadi bukan berarti saya mau menjelekkan orang. Justru di bulan puasa itu manusia tuh punya naluri kemanusiaan yang tinggi, berani mengungkap hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, ini kemarin saya dapat suatu cerita dari suatu YouTube. Di situ berbicara tentang Bahar Smith. Di balik Bahar Smith yang kadang-kadang sok Islami, sok jihad, sok Habib, sok bela-bela nama Nabi, nggak tahu di baliknya ada kebusukan. Apa di situ? Ya orientasi lagi materi. Ini saya sudah mencium dari waktu itu. Kenapa saya sudah mencium waktu itu? Karena Bahar ini maaf ya, dulu ekonominya susah. Susah, kok sekarang mendadak kaya gitu gara-gara agama. Berarti apa? Dia berdakwah itu orientasi untuk cari duit. Terkadang dia pamer rumah mewah, kan kayak anak kecil mobil mewah. Karena apa? Sudah kelamaan miskin mungkin. Jadi kaget. Dia backgroundnya bukan seorang yang mampu lah. Tapi malah saya dengar sempat mau jadi artis, gagal apa. Lah ini dia ke agama, ya dia berbicara hal-hal apa ya? Orang tuh kalau mau berbicara hal yang batil, orang tuh kalau mau mendukung orang yang salah, pasti datang duit. Kenapa? Ada yang beli. Tapi kalau orang yang membela kebenaran, menegakkan keadilan, itu nggak dapat apa-apa. Mau kalau saya aja mungkin kalau mau beroposisi untuk melawan, saya ikut kelompok-kelompoknya Bahar ini semua, besok saya mungkin kaya. Karena apa? Banyak yang mau beli saya. Karena apa? Orang batil itu senjatanya uang. Lah ini pendakwah ini ada transaksi. Lah faktanya Bahar hidup mampu. Lah dari video itu diungkap. Jadi setiap pendakwah ini yang orientasi duit, itu mereka punya dayang-dayang. Ini saya tahu, nggak Bahar aja, banyak. Banyak. Ada dulu seorang ya, saya kenal Habib, maaf ya. Nggak pernah orientasi beragama, nggak ada agamanya, maaf. Kelakuannya nggak Islami sudah. Bisnis TKW, cuma modal bahasa Arab. Karena rata-rata orang bisnis TKW pasti bisa bahasa Arab. Berkomunikasi dengan orang Arab. Padahal juga bahasa Arabnya ala kadarnya. Mereka menghafal aja lah. Itu saya lihat berbalik jadi Habib. Yang saya bingung ada di suatu spanduk, dia jadi Habib. Loh, hancur nih agama begini. Jadi apa? Pura-pura sok soleh, sok alim, orientasinya duit. Lah, orang-orang gini apa? Cuma yang dia bisa kelabih orang-orang awam. Makanya mereka kumpulnya sama orang-orang awam. Nggak pernah main di kota. Nggak laku Bahar di kota. Lah, Habib-Habib kampung nggak laku di kota. Karena orang kota nggak bisa dibohongin. Lah, di kampung tuh dianggap yang doa Habib itu doa Rasulullah. Jadi padahal nggak sampai doa. Doa seperti Bahar tuh nggak sampai. Kenapa? Dia ada politik, dia ada kejahatan. Jadi jangan menganggap terus kalau Habib itu doanya makbul. Enggak. Lah, disitulah Bahar menyuruh anak buahnya ini, yang mungkin dulu juga kerjasama, saya nggak tahu. Karena dayang-dayang itu dapat komisi. Dia supaya berceramah dulu apa? Ngasih tahu orang, ini Habib ini karomah. Habib ini bisa terbang atau apa. Itu semua fiksi, diceritakan apa? Supaya orang dia apa? Menatap Habib ini, ya mungkin si Bahar ini, seperti orang aulia Allah. Benar durian Nabi. Padahal ini direkayasa semua. Supaya apa? Orang terkelabui atau gimana lah. Terhipnotis. Jadi pas ketemu Habib tuh seperti mau ketemu Rasulullah. Padahal mereka ini semua otaknya di dalam apa? Fulus. Nah, kalau ada orang yang berduit, dia deketi. Insya Allah itu orang habis mabuk. Insya Allah itu orang mungkin ateis. Kalau ada duitnya, dapat tempat yang terhormat. Ini semua orientasi duit. Rata-rata Habib-Habib yang orientasi duitnya apa? Hidupnya glamor. Dulu miskin, kaya. Ada lagi yang bikin zikir-zikir, dulu nggak punya, setelah jadi Habib naik Mercy. Lah, inilah pedagang agama. Saya nggak kaget dengan Bahar ini diungkap oleh Lubis. Emang begitulah. Jadi minta doa aja duit, semuanya duit. Kalau orang nggak ada duit, nggak ditengok. Inilah yang saya sudah tebak dari pertama. Dan sejenis Bahar ini banyak. Beda dengan Habib dulu. Sekali lagi saya perhatikan ya. Habib dulu itu tidak pernah mencari nafkah. Hidupnya nggak glamor. Ada Habib Saleh Tanggul, hidupnya di kampung, nggak glamor. Mereka dulu kalau dapat duit dari orang, bukan dimakan buat dirinya. Karena apa? Setiap ada orang yang kaya, mampu, bertemu Habib ini, dia meletakkan duitnya, dia tahu Habib ini apa? Akan menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Beda kalau Habib sekarang begitu dikasih, oh ini punya gue nih. Besok beli mobil sampai ada 3, 4, kayak Bahar. Itu jahiliyah itu pedagang agama. Sementara Nabi itu tidak pernah jual ayat untuk cari nafkah. Ini Habib-Habib gadungan sekarang ini. Habib dulu nggak ada hidup lamor. Malah ngeluarin duit. Hidupnya sederhana. Belum lagi saya pernah lihat kemarin ada video, sudah berakhir, selesai ini muak lihat Bahar. Jujur, gara-gara Bahar ini apa? Saya malu jadi Habib. Karena apa? Super ketololan, kampungan, ini orang udik. Orang udik miskin masuk Jakarta, foto di tempat bedkip. Terus kemarin anak kecil duduk, suruh salaman cium tangan. Ini apa? Nabi enggak begini. Lah, itulah dimanipulasi. Ada berapa hadis mengatakan, sesungguhnya Allah melarang surga terhadap orang yang menganiaya ahlil baitku. Lah, ahlil bait ini diklaim apa? Untuk Bahar. Bukan. Ada lagi hadis, sesungguhnya saya memerangi orang-orang yang memerangi ahlil bait saya. Tidak boleh mencaci maki, nggak apa. Itu ada hadisnya. Itu ahlil bait, orang yang disucikan, bukan Habib. Ahlil bait di sini apa? Mereka yang setelah disucikan pada Allah. Dalam surat di dalam Al-Qur'an itu wa yutadhiru tadhiro, yang sudah disucikan pada Allah. Siapa tuh? Itu 5 orang. Kenapa orang disuruh mencintai? Di situ ada ajaran suci Nabi. Jadi bukan sebatas cinta-cintaan aja. Kenapa orang selalu minta cinta kepada Nabi? Bukan cinta-cintaan aja. Konsekuensi dari cinta apa? Kita ngikutin ajaran Nabi. Dalam diri Nabi dan ahlil bait tadi yang disucikan itu ada mata rantai Tuhan. Penerus ajaran suci Nabi. Setelahnya ini Habib-Habib ini bukan ahlil bait. Lah, hadis-hadis ini diklaim untuk Bahar. Ya hancur dong. Saya buang tuh Al-Qur'an kalau emang ahlil bait itu Bahar, ahlil bait itu Rizik. Saya buang, saya murtad aja dari Islam. Berarti apa? Al-Qur'an menyesatkan saya. Masa saya suruh mencintai orang-orang yang nggak jelas gini? Habib-Habib gadungan sekarang nih. Emang kebanyakan sekarang Habib ini gadungan, jujur aja. Orientasi semua duit. Sekolah gagal, dagang gagal, semuanya gagal. Mulailah pakai sorban, ceramah-ceramah. Duit. Sebelum jadi Habib miskin harta, setelah jadi Habib kok kaya? Ini Fir'aun. Ini yang dibilang apa? Pedagang agama. Ada satu riwayat, seorang pelacur yang menjual kehormatannya masih mulia di sisi Allah ketimbang seorang agamais yang menjual agamanya untuk dunia. Ini yang sekarang banyak terjadi. Dan juga nggak Habib aja lah, saya lihat juga ada beberapa ustadz-ustadz nih sampai ditaripin, masa ceramah 15 juta. Kok sudah kayak sultan surga kayak ini, sampai kadang minta doa tuh seperti kalau didoakan Habib-Habib seperti Bahar masuk surga. Enggak sampai doanya. Hanya orang-orang goblok. Kalau masih ada ibu, jujur deh, saya mau cerita diri saya nggak pernah mungkin saya mohon doa kepada orang. Kenapa? Saya masih punya ibu. Ridhallahi fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung ibu orang tua. Ngapain saya jauh-jauh mau cium tangan orang berebut, sementara sama ibu saya nggak berebut? Enggak, saya dari dulu nggak suka. Dari kecil saya nggak suka. Saya lebih bagus apa? Setiap pagi kalau saya ketemu ibu saya salaman, cium tangan, Mi, maafin ya Zen. Sampai ibu saya bilang, ya Umi pasti maafin. Tapi saya harus minta. Begitu ibu saya bilang, ya Umi maafin, saya merasa suci. Kenapa? Maafnya ibu ini maafnya Tuhan. Bukan kiai-kiai, bukan ini. Kalau ada kiai yang benar tawadhu, saya minta doa. Justru saya itu lebih banyak minta doa apa? Kepada orang-orang kecil. Yang hidupnya bekerja tulus ikhlas. Yang nggak ada agamais. Itu saya malah takut. Karena doa-doa orang lemah ini apa? Nembus ke langit. Kalau nggak ada ibu, istri. Karena istri itu janji Allah. Allah menikahkan seseorang itu dengan istri itu apa? Nikah itu langsung perintah dari Tuhan. Makanya yang mendatangkan rezeki itu juga betulnya istri. Kalau dalam ilmu filsafat itu istri itu lehernya suami. Kemanapun yang bisa gerakan kepala itu ada lehernya. Dan sampai dibilang apa? Harus menghormatin istri. Jadi nggak usah jauh-jauh. Lah ini kayak Bahar minta doa. Kok kayak seperti Bahar nih Nabi? Bukan. Saya malah curiga ini. Bener Habib bukan? Karena mau membuktikan susah sekarang. Oke, nasabnya ada bin fulan. Siapa tuh mungkin dulu selingkuh? Kan nggak bisa membuktikan. Siapa yang bisa membuktikan? Siapa yang bisa nenek moyangnya dia dulu mungkin hamil dari bukan pernikahan? Kan bisa saja. Gelar jalan terus. Tapi belum tentu itu. Lah, yang saya bingung, orang kok minta doa sama Bahar? Ini kadang-kadang juga ada apa? Kerjasama orang goblok sama si Bahar ini.
Maunya digonggong-gonggongin. Kayak tadi ada disebut di konten YouTube yang satu teman si Lubis ini apa? Kan dia apa? Dia suruh ngomong sama orang, ini Habib harus kasih Habib ini titisan Nabi. Kalau Anda nggak ngasih nanti Anda nggak dapat berkah Nabi. Kok Nabi dijual? Tega betul Anda jual Nabi. Jujur aja, saya ini diklaim orang Habib. Saya jujur aja takut. Saya terkadang apa? Lebih happy lihat orang yang bukan Habib. Kenapa? Nggak punya beban dosa sosial. Terikat dunia saya. Justru orang yang bukan Habib itu, kalau dia bisa menyintai Rasul, lebih mulia daripada saya seorang Habib. Kenapa? Kalau saya mencintai Nabi itu nggak ada kelebihannya. Karena itu kakek saya mungkin. Nah, nilai ibadah saya mungkin kecil. Justru ada orang-orang yang bukan Habib itu bisa mencintai Rasul itu justru saya iri. Mereka tulus ikhlas. Lah ini sekarang dimanfaatkan oleh Habib-Habib kardus ini. Seperti Rizik ini, siapa banyak lah. Mereka ini cuma mau jual. Mau saya bilang apa? Sekali lagi saya bilang apa? Habib sekarang ini, pra Rizik kemari ini, beda dengan Habib dulu. Habib dulu hidupnya sederhana. Saya ada satu, Habib Husin Al-Mukhtar. Rumahnya gubuk derita di Kalibata. Setiap dapat uang diberhenti ke orang lain. Pernah suatu saat dia mau makan, tamunya banyak, sayurnya sedikit. Dia bilang istrinya sudah selesai masakannya. Sebentar sudah selesai. Pas sudah selesai di luar ada 20 orang. Ini menu untuk 5 orang. Apa bilang sama istrinya? Istriku, ambil air panas sama garam. Itu sayur semur disiram air panas sama garam diaduk. Ayo semua makan. Nggak punya apa-apa. Dagang sana kemari. Mukanya lebih bernur daripada Bahar yang kayak sendal jepit gitu. Rambut dikuningin. Masa gini ngaku itrah Nabi? Lah ini gendengnya bangsa ini sekarang. Kok Bahar ini bisa dijadikan perwakilan Islam, perwakilan Nabi? Ini kan ketololan tingkat tinggi ini. Saya jujur nih, saya bicara sebagai Habib, saya malu dengan bangsa ini. Tapi kok ada bangsa sini juga mau pribumi kok ditolol-tolol, suruh nyembah kakinya. Nabi enggak begitu. Justru Habib-Habib dulu apa? Kalau yang datang Habib itu nggak dikasih banyak waktu. Justru yang datang ke orang bukan non Habib justru dihormati, didudukkan, diuangkan. Justru kalau ketemu Habib dicuekin, dihormatin, sederhana hidupnya, nggak minta apa, malah ditanya kehidupan gimana. Lah ini tadi dibongkarnya oleh seorang tadi Lubis itu saya nggak kaget. Saya sudah mencium. Ini banyak sekarang generasi Habib ini hanya untuk cari materi, tipu-tipu. Terakhir Bahar datang lagi. Sok preman, sok jagoan, aduh laganya. Bulan puasa kemarin nih datengin staf yang sudah ditutup. Gayanya, ana mau ratakan. Lu pikir ini negeri bapak moyang lu mau ratakan? Lu ini numpang juga di sini, mbok sadar dikit lah. Kok terus mau ratakan? Kalau ini tempat tiduran. Iya. Buka. Enggak bisa tutup kita. Hah? Dikunci. Enggak bisa. Emang itu enggak ada kegiatan di dalam. Saya pegang kunci tuh, Bang. Manajemen nggak ada tempat kalau iya pasti tutup, jangan kayak kasus Demos dulu 2012 bilangnya tutup ternyata nggak tutup, yang ada naratain ya aman. Hah? Tutup. Ada pintu lain nggak? Ada di sini sebelah situ. Coba pasti pastiinnya dulu. Ini kunci juga nih. Kunci juga. Kita kalau nggak ada kegiatan kita ditutup semua. Tempat hiburan tutup semua ya. Tutup. Kalau ini apa? Oh ini cuma kedai kafe aja, bukan orang. Iya, maksudnya di sini jual minuman keras ya. Ya kalau bukan puasa kita kan karena entertainment kita tutup nggak jualan. Kita namanya kan itu bir cuma banner aja. Cuma banner aja itu. Anggap. Sudah angkat pulauin. Taruh aja itu, Ki. Angkat gulung aja itu. Amal bulan Ramadan tutup. Soalnya dulu kasus 2012 saya begitu. Demos bilangnya tutup, pas kita masuk dalam itu rame. Ya, naratain ya. Ini juga saya bilang, ini harusnya hukum disikapi. Tidak boleh orang datang sidak ke suatu tempat tanpa diikutin oleh aparat. Kenapa? Yang diinjek-injek hukum ini.
Akhirnya negeri ini tidak lagi bermartabat. Setiap orang bisa melakukan tindakan aktif fisik. Harusnya bisa melakukan tindakan aktif fisik itu hanya keamanan kepolisian. Tidak boleh ada kekuatan apapun menggunakan aktif fisik. Ini harusnya, kalau nggak dijaga, ini negeri jadi negeri barbar besok. Bertopeng agama. Di situ Bahar bilang, ana mau ratakan. Aduh, saya ratakan sinilah. Kok laganya? Saya kadang-kadang terusik kelakian saya. Kepengen uji nyali. Bukan apa, saya nggak mau lihat kebatilan gini. Satu lagi di situ apa? Keluarga Nabi yang jelek. Dengan tampangnya Bahar, rambut kuning. Ini jalan pakai, wah kayak ngerokok. Kalau Anda itu jalan yang sopan, boleh Anda tuh mau ngerokok, duduk. Anda kan katanya Habib. Ini kadang-kadang pakai baju peci, jalan ngerokok. Itu sama halnya tadi saya bilang. Orang pakai sorban, Habib, tapi di pinggir jalan kencing berdiri. Nggak dosa, tapi dosa sosial. Kenapa? Nggak pantas dilihat. Bilang mau ratakan, ini apa? Jujur aja. Semua geraknya Habib-Habib seperti bahannya apa? Saya tidak menuduh, tapi saya pengalaman. Ini orientasi apa? Mau cari setoran. Ini hari saya datengin bar. Takut kan? Gua ratakan. Bisa aja besok lu buka, tapi itu setor gue. Ini sudahlah permainan. Bukan Bahar aja, banyak lah. Dulu juga Rizik begitu. Warung-warung kecil dihancurin. Tapi tetangganya stadium, milenium, miles, nggak disentuh. Karena apa? Yang punya orang kaya. Jadi beraninya sama warung-warung kecil aja. Mungkin siapa tahu dapat setoran. Pastilah dapat setoran dikirim. Supaya apa? Anjing jangan menggonggong. Ini juga Bahar gitu. Mau nunjukin eksistensinya dia, datengin. Oh sudah tahu, tutup, pakai ngomong. Sudah ada spanduk, turunin. Lah, emang jual bir dilarang di Indonesia? Nggak ada larangan, kok Anda ngelarang? Biarin orang mau minum bir. Jadi semua gerak-geriknya Bahar itu apa? Di otaknya duit. Kalau orang nggak ada duit dibuang. Betul tadi Pak Lubis itu bilang, besok kalau orang sudah kenal sama dia sebulan 2 bulan, nggak ada setoran, itu digeser. Ini apa? Ini mungkin murtad lah, ini mursik, bukan pencinta Nabi. Jadi kadar ukur orang itu mencinta Nabi apa? Kalau ada dompet buat dia duit. Saya tahu lah. Ini dan ustaz-ustaz yang lain juga lah. Kalau ada orang kaya suka ngirim duit, pasti dihormatin. Coba kalau ada orang miskin, dibuang, nggak ditengok. Nah, itu di situ si Lubis bilang ada grup, kalau orang jadi grup nggak ada setoran duit, dilihat sebulan 2 bulan, dieliminir, dibuang. Nanti dibuat alasan apa? Ini bukan cinta keluarga Nabi. Jadi Nabi itu semua mau dibikin fulus duit. Cinta kepada Nabi harus setoran sama dia. Lah itu dia klaim kemarin tuh ayat. Ayat itu, hadis itu sesat. Sekali lagi, Ahlul Bait dalam Al-Quran itu bukan saya Habib. Bukan Rizik, bukan Bahar yang tercunggung itu semuanya. Itu hanya 5 orang yang disucikan. 5 orang itu kalau menurut riwayat hadis kisah itu, pertama Ar-Rasul, Fatimatu Zahra, Ali, Hasan dan Husain. Kalau di NU itu ada lihom satun. Itu ada. Mereka lah ini perantara Allah. Mereka lah ini mata rantai Tuhan. Ini yang dibilang Ahlul Bait. Ke bawahnya nih sama. Saya nggak ada beda dengan yang lain-lain ini. Jadi saya minta lah rakyat ini, jangan mau Anda diperbudak oleh Habib-Habib biadab beginilah. Suruh cium kaki, kok tolol amat. Ibu Anda melahirkan dengan cara terhormat. Ditunggu kelahirannya. Kok Anda sudah gede, jadi genduk sama Habib-Habib yang nggak jelas seperti Bahar. Suruh cium tangan, itu ketololan bagi saya. Jangan percaya, jangan pernah minta doa sama Bahar, nggak sampai. Ini orang gila aja. Habib, tapi karakternya licik, culas. Dia jual Nabi. Betul tadi yang disampaikan oleh Lubis itu. Dia menyuruh orang supaya orang, ini Habib Bahar. Mungkin nanti dibilang, Habib Bahar ini pernah mimpi Rasulullah. Itu ngarang semuanya. Habib Bahar ini Habib-Habib semua nggak Bahar aja. Saya tahu nih sudah dari dulu operandinya sama. Jadi direkayasa cerita supaya kesan-kesannya itu, wah ini komunikasi sama Nabi. Oh ini tisan Nabi. Nanti ada yang bilang apa? Bisa nyembuhin orang sakit. Padahal bohong semuanya. Nanti ada orang miskin didoa sama Habib jadi kaya raya. Tapi suruh setor dulu. Sudah miskin suruh setor dulu jadi kaya raya. Habib minta upeti. Ya kenapa Habib nggak doa sendiri? Biar kaya raya. Habib masih ngarep amplop. Ini kan ketololan-ketololan aja yang dibungkus agama. Boleh Anda menghormati Habib, lihat Habibnya dulu. Kalau Habib petean sama duit, buang itu Habib kadrun. Kalau Habib meminta penghormatan itu, buang itu Habib kadrun. Karena apa? Itu nggak ada semua di diri Nabi Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum.
saya terpukau karena gelarnya. Cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya yakin, bukan cuma saya yang seperti itu. Sekelas ulama sekalipun ada yang kena doktrin itu. Pasti, saya percaya itu. Saya percaya itu. Karena apa? Taraktu fikum amroini, aku tinggalkan padamu dua perkara, kata Nabi. Inta masaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kau pegang teguh yang dua ini, kau gak akan tersesat selama-lamanya, kata Nabi. Pertama, kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua, wa'itsarati ahli baiti, anak cucu keturunanku, kata Nabi. Nah, itu yang jadi motivasi saya selama ini. Ini warisan Nabi, itsarati ahli baiti, anak cucu keturunanku. Dan belakangan ini baru saya menyadari itrahnya Nabi, anak cucunya Nabi nggak mungkin seperti itu kelakuannya. Tidak mungkin. Menutup tempat hiburan malam yang sudah tutup. Goblok, tolong kasih dia seragam Satpol PP. Itu pun jangan-jangan. Karena Satpol PP itu nggak akan menutup tempat hiburan malam yang sudah tutup. Bukan kerjaan mereka itu. Apa yang mau ditutup? Jangan kasih. Jangan. Terlalu rendah nanti derajat seragam Satpol PP. Dipakai untuk menutup tempat hiburan malam yang sudah tutup. Itu banyak yang bilang, itu si Bahar pesantrennya gratis segala macam ya. Bahkan mulut si Bahar sendiri itu ngomong gitu. Di YouTube masih ada videonya katanya. Dia bangun pondok itu modal semangat. Ya. Modal semangat. Jadi nanti keluar dari sini jadi ulama-ulama yang lurus, yang tidak bisa disogok, dan di sini semua anak gratiskan. Masih ada itu videonya di YouTube. Gratis dari mana, tai? Kita nggak masalah kalau ada pondok membuat biaya bulanan, SPP atau apalah namanya. Oh, nggak ada masalah dong. Cuman kasih tahu, jangan kasih tahu gratis. Itu. Nggak ada gratis-gratis di situ. Sampai Bahar buat wawancara. Iya, di wawancara yang itu, di situ mulutnya bilang gratis itu. Gratis dari mana? 350 sebulan. Dulu, sekarang mungkin udah naik. Loh, katanya gratis, Bang. Enggak. Gratis dari mana? Saya 1,5 tahun jadi wali murid di situ. Wali murid, wali santri. 1,5 tahun. Tiap bulan transfer 350.000 untuk biaya bulanan pondok. Tai kan? Katanya anak orangnya hitam-hitam, putih-putih. Ternyata ente orangnya kuning. Tai ngambang. Karena kata si Bahar, kalau salah akui salah ya. Akui salah itu. Kalau salah akui salah. Bahkan dari diri anak sendiri katanya. Itu dari dirimu. Itu dari dirimu kan itu. Yang kau bilang gratis, faktanya nggak gratis. Terus adikmu itu yang 10 juta yang diembat. Belum lagi yang lain ya. Belum yang lain. Coba usut itu Bahar. Tapi kalau pemerintah yang melakukan, oh ini korupsi demo, jilid 1, jilid 2. Gitu-gitu kan. Bajingan atas nama agama itu lebih bangsat. Saya waktu itu masih ada di grup. Tiap hari donasi di situ. Kalau nggak mau donasi, keluarkan dari grup. Saya yang keluarin itu. Saya adminnya di situ. Cuma ngobrol-ngobrol di situ, gitu kan. Ngobrol-ngobrol habis itu. Ini maaf nih Pak Haji, aduh, anak pusing Pak Haji. Itu, ini Bahar kebutuhannya bla bla bla. Mulai. Ya. Tanya ini Ustadz Iqmal nih kalau nggak percaya, tadi panggil Ustadz. Ya. Kalau nggak percaya itu Habib Bahar itu begini kebutuhannya untuk ini, untuk istrinya. Habis gitu. Habis itu dia telepon si Bahar waktu itu, video call sebentar gitu, untuk membuktikan video call. Ini Bib, ini ada jamaah dari Madura ngefans berat sama antum gini, mohon doakan Bib. Didoakanlah dari jauh. Ya, didoakan dari jauh lewat video call. Habis itu matikan langsung. Udah. Sekian juta. Itu depan mata saya. Semuanya untuk si Bahar. Kalau ada acara, saya dimajuin. Dikasih mic untuk ceramah. Ya, untuk ceramah. Ini bukan dongeng, ini cerita nyata ya. Cuman sebelum ceramah itu saya dikasih arahan untuk apa? Untuk membahas ceramahnya seputar mencintai Habib, supaya kalau didawiri nanti gampang gitu ya. Bentar guys. Ya.
Nanti dongeng lagi anak suka yang gitu-gitu. Iya, itu besok kita buat jilid 2-nya. Jilid 1 udah selesai ya. Itu semua atas nama itu, ya, atas nama itu. Salah satu contoh, ada langganan tetap dawirnya itu orang Bogor, orang Cibinong. Itu bapak-bapak nggak tahu habis berapa ratus juta. Itu ratus juta ya, ratus. Yang satu itu. Biasanya nongol di sini orangnya. Jadi hukumnya rokok apa, Bang? Rokok haram, maka saya bakar. Ya. Rokok di Majelis Ulama Indonesia makruh. Cuplis, awas, ntar aneh bongkar. Soal Aida, dia Bang, bongkar, mantap. Dan soal-soal lain juga masih ada ya. Kasus tali air semua ada. Cuman belum ke situ dulu ya. Kalau itu saya nggak ngomong ya. Saya nggak ngomong. Ya kalau ada orang lain yang ngomongin nanti ya terserah, nggak urusan saya. Masalah tali air ya. Masalah otong-otong ya, bukan odong-odong. Bawa-bawa nama. Itu ada yang dari Bogor ya. Itu langganan ya. Salah satu langganan yang dari Tegal. Paling jarak 2-3 hari. Telepon atau chat. Assalamualaikum Pak Haji. Jadi kalau yang bapak-bapak dipanggilnya Pak Haji, kalau ibu-ibu dipanggilnya Bu Haji ya. Oh saya belum haji, saya doakan mudah-mudahan haji. Orang senang. Gitu-gitu lagunya. Luar biasa ya. Jadi kalau ada ceramah, saya disuruh ceramah seputar mencintai Habib. Mencintai Habaib. Baru ya keutamaan-keutamaan bersedekah kepada mereka. Kepada mereka. Bukan keutamaan sedekah secara umum. Bukan. Tapi kepada mereka. Jadi seputar itu terus ceramahnya. Menghormatinya ya. Pokoknya keutamaan-keutamaan, mencintainya segala macam, apalagi berkorban untuknya. Begitu-begitu. Misalnya Karolin Fatin Bapak Muhammad Esmanani, iya. Itu yang tunggu-tunggu. Biasanya orangnya nonton, cuman dia malas komen ya. Bapak itu juga yang datang ke pondok yang luar biasa ya. Pondok yang penuh berkah, namanya Pondok Tajul Alawiyin, pimpinan Si Bahar. Ke pondok itu juga dia datang, bapak yang tadi saya bilang dari Bogor, dari Cibinong itu, mengantarkan uang sumbangan untuk pesantren pembangunan 10 juta, ditransfer m-banking depan orangnya langsung, kemudian dilihatin bukti transfernya, baru Masya Allah, jazakallah khair bla bla. Sebelumnya diintimidasi dia di situ. Anda nggak usah telepon-telepon, itu hubungan sama Lubis sama TIJ itu orang nggak benar bla. Digituin bro, digituin sama mereka di situ. Nggak usah hubungan-hubungan, chatan, telepon, komunikasi sama itu si Lubis sama TIJ itu orang nggak benar, itu pembenci habaib segala macam. Setelah dia transfer 10 juta untuk pondok, niat dia ke situ ya untuk silaturahim sama mau ngasih bantuan pembangunan pondok. Ditransfer 10 juta, diliatin depan orangnya langsung 10 juta. Masya Allah, jazakallah khair bla bla bla. Dia embat juga duitnya, nggak masuk ke pondok nggak, jadi embat. Itu si Zen ya, adiknya si Bahar ya. Jadi bapak itu kayaknya ratusan, nggak tahu berapa ratus itu ya. Pak Muhammad Esman ini orangnya. Kemudian itu contoh-contoh ya yang saya ikutin waktu itu. Yang langsung, kalau di grup itu udah jangan tanya lagi. Biasa yang paling vokal di komen itu ada Mamat Cengkareng ya. Kalau di grup itu saya admin utama, admin di situ ada tiga ya. Admin di grup itu ada 3 selain pendiri grup yang dari Tegal itu ya, yang katanya murid pertama si Bahar ya. Itu ada 3 selain dia. Admin utamanya saya. Orang Malaysia juga ada. Ada. Jadi kalau ada yang masuk grup itu, sejak dia masuk grup nggak pernah memberikan uang, nggak pernah berdonasi, itu saya yang keluarkan dari grup, kick dari grup. Kenapa? Nggak ada gunanya untuk perjuangan. Begitu jurusnya. Saya orangnya yang mengeluarkan orang-orang yang tidak pernah menyumbang di situ, ya. Tapi atas perintah bos besar dong, ya. Dia screenshot nomor ini dichatin ke saya, keluarkan dari grup, itu nggak pernah nyumbang katanya. Siap, Bib, gitu dong. Saya cek satu persatu ini keluar. Gitu. Kita butuh pejuang yang benar, pecinta yang benar-benar membuktikan cintanya. Jadi nggak usah heran kalian kalau ada yang ngomong nanti Anda pulang. Kalian nggak ada artinya di mata mereka, nggak ada. Yang dibutuhkan itu ininya. Kalau nggak ada ininya, ditendang dari grup. Ditendang dari grup itu masih mending. Loh, kita cuma grup WhatsApp kok nggak ketemu orangnya langsung? Ya nggak? Yang lebih menyakitkan itu, udahlah diundang supaya datang ke situ ceramah. Cuma gara-gara 2-3 orang yang ngomong ditinggal. Sekali lagi ada yang ngomong, Anda pulang. Jadi bla 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 bla. Anda pulang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tuh nggak ada artinya. Yang ada artinya uang kalian. Masih nggak paham? Jadi buktikan cinta kalian. Ini grup pecinta. Buktikan. Kalau nggak ada ini berarti nggak cinta. Ya. Gitu. Masalah adab. Ya. Masalah adab juga gitu. Adab. Anda akan dikatakan beradab kalau punya uang. Contohnya ada YouTuber kemarin itu. Ya, YouTuber yang sering gabung sama kita juga di YouTube, bahas membongkar kesaktian-kesaktian palsu ya. Kemudian dia beralih konten itu setelah Bang TJ masuk ke Polda itu. Ya. Itu. Dia beralih konten, dia upload itu video-video si Bahar, video-video Bung Rizik ya. Itu dia upload rame. Dia dapat chat itu. Anda ente nggak ada adab. Setelah deal masalah royalti baru boleh. Berarti adab itu royalti. Ahmad Al-Farisi Segaf, ya waalaikumsalam warahmatullahi. Kalian nggak dikatakan pecinta kalau belum ini. Karena cinta itu butuh bukti, dan buktinya harus uang. Gitu. Paham kan? Paham. Siap, Jawa Timur hadir. Mursal Harahap, saya tidak pakai IG sudah lama. Itu contohnya seperti itu. Kemudian waktu itu pernah ke Madura, tepatnya di Bangkalan. Ya. Tepatnya di Bangkalan. Dari Malang, saya ngisi acara di tempatnya Gus Idris. Pembacaan Maulid belum selesai, ceramah udah, dia langsung izin pamit itu. Gus, kami anak pamit duluan, kami mau ini. Oh jangan dulu Bib, masih ini acara belum selesai. Mau ngejar acara di Madura, jamaah udah nunggu. Tuh. Akhirnya oh ya udah. Berangkat langsung. Putar lagi Madura. Sampai sana itu sudah di atas jam 12. Udah hampir jam 1 kayaknya udah ada itu. Orangnya udah nunggu. Namanya Pak Fuji itu. Pak Fuji namanya, masih ingat saya. Dia orangnya dagang, jualan ya. Jualan beras, minyak goreng, segala macam, sabun. Gitu-gitu. Punya toko dia, punya ruko. Karena dia bilang gitu, yang saya bayangin kan, oh kasihan juga ya jamaah di sana, gitu kan. Sampai sana nggak ada jamaah. Kita diarahkan ke hotel Rosben waktu itu. Diarahkan ke situ, istirahat dulu gitu. Ya udah, saya pikir mungkin karena udah kemalaman, mungkin acaranya besok, cuman malam ini mereka mau mengadakan penyambutan. Saya pikir gitu dong. Mungkin acaranya besok, cuman malam mereka pengen acara ramah tamah, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Tapi karena udah tengah malam, ya udah, gitu kan. Istirahatlah di situ. Pagi, mandi segala macam. Kemudian kita dijemput lagi sama bapak tadi. Saya pikir acaranya menjelang siang, apa habis zuhur gitu. Dibawa ke rumahnya. Nggak ada acara apa-apa. Nggak ada jamaah. Nggak ada panggung, nggak ada majelis, nggak ada apa-apa. Cuma ngobrol-ngobrol di situ, gitu kan. Ngobrol-ngobrol habis itu. Ini maaf nih Pak Haji, aduh, anak pusing Pak Haji. Itu. Ini Bahar kebutuhannya, bla bla bla. Mulai. Ya. Tanya ini Ustadz Iqmal nih kalau nggak percaya, Pak. Saya dipanggil Ustadz. Ya. Kalau nggak percaya itu Habib Bahar itu begini kebutuhannya untuk istrinya. Habis gitu. Habis itu dia telepon si Bahar waktu itu, video call sebentar gitu untuk membuktikan video call. Ini Bib, ini ada jamaah dari Madura ngefans berat sama antum gini, mohon doakan Bib. Didoakanlah dari jauh. Ya, didoakan dari jauh lewat video call. Habis itu matikan langsung. Udah. Sekian juta. Itu depan mata saya. Namanya Pak Fuji. Itu nggak tahu uang sampai apa enggak ke si Bahar ya. Saya nggak tahu.